Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Amarta di kelas 12 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul radiasi elektromagnetik. Pertama, saya akan menyebutkan materi-materi yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, pengertian radiasi elektromagnetik, energi gelombang elektromagnetik, sumber-sumber radiasi elektromagnetik, spektrum elektromagnetik, dan terakhir manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari radiasi elektromagnetik. Gelombang atau radiasi elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan bisa membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memerlukan medium perambatan. Teori mengenai gelombang elektromagnetik dikemukakan melalui hipotesis Maxwell dan percobaan Hertz. Seorang ilmuwan yang bernama James Clerk Maxwell sudah memprediksi kemunculan gelombang elektromagnetik. James mengemukakan teori mengenai gelombang elektromagnetik melalui hipotesis Maxwell yang berbunyi, apabila perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Dalam hipotesis ini, ia menyatakan bahwa medan listrik dan medan magnet itu berhubungan sangat erat. Saat itu ia sadar jika ada arus listrik yang terus-menerus berubah, maka arus listrik itu bisa menimbulkan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah juga. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik menurut Maxwell. Yang pertama, merupakan gelombang transversal. Yang kedua, merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. Yang ketiga, medan magnet dan medan listrik memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. Yang keempat, cepat rambat gelombang 3,0 kali 108 m/s. Yang kelima, cepat rambat dipengaruhi oleh permeabilitas dan permitivitas ruang hampa. Yang keenam, arah rambat tidak dipengaruhi medan listrik dan magnet karena gelombang tidak bermuatan. Heinrich Rudolf Hertz merupakan orang pertama yang melakukan eksperimen dan membuktikan adanya gelombang elektromagnetik. Eksperimen ini dinamakan percobaan Hertz. Pada eksperimen ini, dia mengalirkan listrik bertegangan tinggi pada ujung dua kabel logam lalu muncul percikan di celahnya. Ternyata percikan ini mengakibatkan radiasi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Radiasi ini dibuktikan dengan kemunculan percikan dari kumparan logam yang terletak 1 meter dari posisi alat. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik hasil percobaan Hertz. 1. Merupakan gelombang transversal. 2. Dapat merambat tanpa medium. 3. Cepat merambat dalam ruang hampa sama dengan kecepatan di udara 3,0 kali 108 m/s. 4. Arah rambat lurus atau tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet. Yang kelima, dapat mengalami refleksi atau pemantulan. Yang keenam, dapat mengalami dispersi atau refraksi atau pembiasan. Yang ketujuh, dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Yang ke-8, dapat mengalami interferensi atau perpaduan. Yang ke-9, dapat mengalami polarisasi atau pengkutuban. Kita akan memasuki pembahasan kedua, energi gelombang elektromagnetik. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Salah satu contoh yang membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik bisa membawa energi yaitu ketika kedinginan saat berkemah. Hawa panas yang diradiasikan dari api unggun akan terasa menghangatkan badan. Aliran energi dalam gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam laju energi yang mengalir persatuan luas atau daya persatuan luas. Berikut persamaan umum gelombang elektromagnetik. Sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Yang pertama, osilasi listrik. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah. Yang keempat, lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultraungu. Yang kelima, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X atau biasa disebut sebagai sinar ronsen. Yang keenam, inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik. Spektrum adalah sebuah kata lain yang berarti hantu atau bayangan hitam. Kata spektrum pertama kali digunakan oleh Isaac Newton pada tahun 1671.
Untuk menjelaskan bayangan sinar yang dibentuk oleh prisma menyerupai pelangi yang berwarna-warni, seperti lagu anak TK Pelangi-Pelangi yang dinamakan spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas 7 macam gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi serta panjang gelombang. Tetapi cepat lambat di ruang hampa adalah sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Seperti yang sudah dibahas dalam teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik, frekuensi gelombang terkecil adalah gelombang cahaya, serta panjang gelombang terbesar, sedangkan frekuensi terbesar adalah sinar gamma, serta panjang gelombang terpendek. Berikut 7 macam gelombang. Yang pertama, gelombang radio. Dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua, gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Yang keempat, cahaya tampak. Memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Yang keenam, sinar X. Sinar ini memiliki nama lain yaitu sinar ronsen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Yang ketujuh, sinar gamma. Memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Dampak dan manfaat radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dampak radiasi elektromagnetik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar ultraviolet. Pada manusia, radiasi UVB yang berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah. Hal ini mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang mengakibatkan asap beracun, terjadinya hujan asam, serta peningkatan gangguan saluran pernapasan. Pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat dan bahkan menjadi kerdil. Akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun, serta tanaman hutan menjadi rusak. Jika terjadi lubang ozon, sinar UV khususnya UVB yang menembus permukaan bumi dan mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan merubah molekul DNA. Jika hal tersebut berlangsung terus-menerus, dalam jangka panjang dapat memicu kanker kulit. Hal ini juga terjadi pada makhluk hidup lainnya. Yang kedua, gelombang mikro. Radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Radiasi gelombang mikro juga dapat menimbulkan radikal bebas dan menyebabkan penyakit kanker. Mengkonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. Yang terakhir, perangkat elektronik. Laptop yang dilengkapi dengan Wi-Fi atau wireless fidelity memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Di antara adalah mengakibatkan nyeri kepala, insomnia, dan mual-mual, terutama bagi mereka yang elektrosensitif. Radiasi yang dihasilkan oleh laptop juga dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang berdampak pada kapasitas konsentrasi, menurunnya memori jangka pendek, serta meningkatnya kejadian berbagai tipe kanker. Radiasi laptop juga dapat mengganggu jaringan tubuh manusia, terutama pada kulit, telinga, mata, dan sistem saraf, serta dapat menyebabkan mutasi gen. Untuk meminimalisir bahaya radiasi ini, diharapkan jangan terlalu lama berada di dekat laptop yang menyala. Telepon seluler atau handphone. Beberapa efek yang diakibatkan oleh radiasi handphone adalah sebagai berikut. Mengurangi produksi sperma. Bagi wanita hamil, penggunaan handphone dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan. Mengganggu ingatan manusia. Untuk meminimalisir bahaya radiasi ini, jangan terlalu lama menggunakan handphone. Gunakan headset untuk menjaga jarak kita dengan handphone. Serta jangan biarkan anak-anak terlalu lama bermain handphone. Komputer. Terlalu lama memandang monitor komputer dapat menyebabkan penyakit rabun mata, katarak, dan epilepsi. Efek dari radiasi tersebut baru dirasakan 5 atau 15 tahun kemudian, karena prosesnya terjadi secara bertahap. Televisi. Terlalu lama di depan televisi juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Risiko kerusakan akibat paparan sinar biru lebih besar dirasakan oleh anak daripada orang dewasa. Hal ini dikarenakan tingkat kejernihan lensa mata anak lebih tinggi daripada orang dewasa. Oleh karena itu, sinar biru yang akan ditangkap oleh retina mata anak lebih banyak, sekitar 70 atau 80%
daripada yang ditangkap retina mata orang dewasa sekitar 50%. Manfaat radiasi elektromagnetik diantaranya adalah sebagai berikut. Gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang radio dapat merambat melalui udara dengan mudah. Hal tersebut membuat transmisi sinyal menjadi sederhana. Gelombang radio biasanya digunakan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, dan pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 Hz hingga 1000 Hz. Gelombang mikro dipantulkan saat menabrak permukaan logam dan diserap makanan. Gelombang mikro biasanya dimanfaatkan dalam microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan, berkomunikasi melalui radar, memandu pendaratan pesawat, dan mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Sinar inframerah. Sinar inframerah adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 760 nanometer sampai 1000 mikrometer. Sinar inframerah dimanfaatkan dalam berbagai hal seperti sebagai remote control, dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, dan sebagai teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Selain itu, sinar inframerah juga digunakan sebagai alat medis infrared. Cahaya tampak. Cahaya tampak adalah radiasi elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata manusia. Panjang gelombang yang terkait dengan rentang tersebut adalah 380 nanometer sampai 750 nanometer. Cahaya tampak dimanfaatkan sebagai sinar laser yang digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal. Selain itu, cahaya tampak juga digunakan sebagai laser dalam serat optik untuk mendiagnosis penyakit. Sinar gamma. Sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron-positron. Sinar gamma dimanfaatkan dalam bidang kesehatan seperti alat pemindai, CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma, membunuh bakteri dan virus. Sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Sinar X. Sinar X atau sinar ronsen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Selain itu, sinar X juga digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk, serta mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100 hingga 400 nanometer. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nanometer sampai dengan 1 mm. Sinar ultraviolet dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Dalam bidang kedokteran, sinar ultraviolet digunakan untuk mensterilkan alat-alat medis dan ruang operasi karena sinar ultraviolet mampu membunuh bakteri. Selain itu, sinar ultraviolet dapat membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Berikut adalah kesimpulan dari paparan materi-materi yang telah saya jelaskan tadi. Gelombang atau radiasi elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan bisa membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memerlukan medium perambatan. Teori mengenai gelombang elektromagnetik dikemukakan melalui hipotesa Maxwell dan percobaan Hertz. Radiasi elektromagnetik berasal dari banyak hal, mulai dari osilasi listrik, sinar matahari, lampu infrared, lampu ultraviolet, hingga inti atom yang tidak stabil. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi atau tenaga per foton. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas 7 macam gelombang. Gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar X, sinar ultraviolet, dan sinar gamma. Yang dibedakan berdasarkan frekuensi serta panjang gelombang, tetapi cepat lambat di ruang hampa adalah sama, yaitu C93 kali 108 M/s. Radiasi elektromagnetik memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang komunikasi seperti ponsel yang kita gunakan, hingga bidang kedokteran seperti ronsen dan sinar infrared. Semua itu memanfaatkan radiasi elektromagnetik. Selain mempunyai peranan yang besar dan juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari,
radiasi elektromagnetik juga bisa berbahaya dalam pemanfaatannya. Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.